kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mempresentasikan materi tentang materi mata kuliah analisis pengelolaan dan kebijakan pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah yang pertama Profesor Dr. Rusdinal MPD, yang kedua Profesor Dr. Nur Hijrah Istituati, dan selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, untuk yang kali ini materinya tentang pengelolaan moral kepuasan kerja dan motivasi. Ini diambil dari penelitian Linda Evan pada tahun 1999, yaitu dia mengajukan beberapa pertanyaan mengenai keterkaitan antara pengelolaan moral kepuasan kerja dan motivasi kerja. Di sini pertanyaan yang pertama, dia melihat bagaimana cara membangkitkan moral guru. Yang kedua, bagaimana kepuasan kerja bekerja, atau bagaimana mereka menikmati pekerjaan sebagai guru. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana memotivasi guru. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu dalam penelitian ini dia mengkaji tentang apakah dengan menaikkan gaji guru moral mereka menjadi baik, atau dengan kebijakan yang bagaimana, atau kondisi yang bagaimana, atau pelayanan yang bagaimana bisa membangkitkan moral kepuasan kerja dan motivasi kerja. Nah, di sini kita lihat bahwasanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Evan 1999 menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan kunci dari keberhasilan seorang guru untuk memotivasi dirinya sendiri untuk bagaimana dia merasakan kepuasan kerjanya dan bagaimana dia memiliki moral yang baik dan etos kerja yang baik. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat dari penelitian tersebut, seorang guru tersebut bisa merasakan orientasi kepuasan kerjanya gimana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah kita lihat bahwasanya faktor yang paling mencolok yang muncul sebagai faktor yang berpengaruh terhadap moral, kepuasan kerja dan motivasi guru adalah kepemimpinan sekolah. Nah, yakni di sini adalah kepala sekolah. Nah, kepemimpinan yang dipengaruhi oleh kepala sekolah, mereka menjelaskan bahwa penentu utama bagaimana perasaan guru tentang pekerjaan mereka. Nah, di sini kita lihat apa sih pengaruh kepemimpinan itu terhadap kepuasan guru. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian moral. Pengertian moral, kepuasan kerja dan motivasi kerja. Nah, kalau kita lihat kepuasan kerja berorientasi pada saat sekarang dan moral berorientasi pada masa depan. Nah, keduanya adalah keadaan pikiran, tetapi kepuasan adalah respon terhadap suatu situasi, sedangkan moral bersifat antisipatif. Kepuasan kerja berorientasi pada saat ini dan semangat berorientasi pada masa yang akan datang. Terus kita melihat bahwasanya di sini ada hubungan antara ketiga hal tersebut. Selanjutnya, moral guru mempengaruhi isu yang mempengaruhi setiap pemangku kepentingan dalam pendidikan. Guru dengan semangat rendah merasa stres dan tidak puas dengan pekerjaannya. Nah, itu beberapa permasalahan yang kita lihat. Terus di sini ada keterkaitan antara ketiga hal tersebut. Nah, di sini ada moral, kepuasan kerja dan motivasi
guru. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa moral, kepuasan kerja, dan motivasi sangat terkaitan. Seorang guru bisa menikmati pekerjaannya apabila dia mengerjakan dengan moral yang baik. Kenikmatan kerja terjadi karena moral yang tinggi, dan inilah yang menimbulkan motivasi kerja. Dengan kata lain, motivasi kerja terjadi karena kenikmatan kerja, dan kenikmatan kerja terjadi karena moral yang tinggi dan dalam diri seseorang pada saat dia bekerja. Nah, jadi sudah hampir jelas di sini ya Bapak Ibu, bahwasanya ada beberapa tanda pekerjaan yang dikerjakan dengan moral yang tinggi. Yang pertama, dikerjakan dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Yang kedua, bekerja sebagai seorang hamba yang bekerja sebagai tuannya adalah Tuhan. Terus dia bekerja bukan hanya dilihat oleh orang lain atau menyenangkan manusia. Nah, dia bekerja dengan rasa sepenuh hati, tulus dan ikhlas, seperti melayani kepada Tuhannya lah begitu. Nah, yang selanjutnya memiliki keyakinan bahwa jika melakukan pekerjaan yang baik, maka pasti menerima balasan dari Tuhan. Nah, yang keenam, tidak bekerja di bawah ancaman atau tekanan. Yang ketujuh, majikan adalah orang yang taat kepada Tuhan dan tidak memperlakukannya bawahannya secara kasar dan semena-mena. Nah, selanjutnya kita lihat kajian yang relevan mengenai materi ini dengan referensi berikutnya, yaitu bagaimana sih meningkatkan moral guru. Nah, ini diteliti oleh Rian Mangin. Nah, bagaimana dalam hal ini Rian Mangin mengajukan 4 pertanyaan yang penelitian. Yang pertama, mengenai masalah yang mempengaruhi moral guru. Yang kedua, mengembangkan budaya profesi. Yang ketiga, memaksimalkan akuntabilitas guru. Dan yang keempat, memperkuat dukungan administratif. Nah, dari keempat permasalahan tersebut bisa kita kaji bahwasanya yang pertama, masalah yang mempengaruhi moral guru. Nah, yang pertama itu budaya profesional yang kuat di sekolah adalah sesuatu yang dapat membantu guru untuk mengatasi kesulitan yang mungkin timbul dalam pekerjaan mereka. Nah, yang kedua, masalah kedua yang mempengaruhi moral guru adalah persepsi praktik akuntabilitas guru yang tidak perlu. Nah, meskipun praktik-praktik ini dimaksud untuk meningkatkan tingkat pendidikan yang diberikan oleh sekolah, praktik tersebut terlalu sering melemahkan semangat guru dan tidak menganggap berharga atau akurat. Nah, selanjutnya ada juga permasalahan yang mempengaruhi moral guru adalah kurangnya dukungan dari para pemimpin dalam lingkungan pendidikan dapat menyebabkan kemerosotan moral guru. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua mengenai pengembangan budaya profesi. Di antaranya adalah salah satu cara sekolah untuk meningkatkan moral guru dengan meningkatkan budaya profesionalnya adalah dengan menciptakan visi profesi tentang apa yang harus diperjuangkan guru dengan serangkaian tujuan bersama. Menciptakan visi bersama ini akan membantu mengembangkan kepercayaan diri di antara staf sekolah yang penting untuk meningkatkan berbagai hal di dalam sekolah. Nah, selanjutnya menekankan kepada pengembangan profesional adalah cara penting untuk meningkatkan budaya profesional di sekolah. Ketika seorang staf memiliki hal yang menarik, hal yang ada pada dirinya, nah yang penting bagi moral setiap orang bahwa staf tersebut bersama, dan jika memungkinkan karena itu guru memungkinkan pekerja buruk harus ditawarkan perkembangan profesional untuk membangun pengetahuan daripada memberhentikan pada posisinya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga yaitu memaksimalkan akuntabilitas guru.
salah satu cara administrator sekolah dalam meningkatkan moral seorang guru melalui praktik akuntabilitas adalah dengan menggunakan penilaian guru sebagai sarana perbaikan daripada hanya berfokus pada evaluasi dan akuntabilitas. Nah, selanjutnya cara kedua adalah sekolah dapat menggunakan langkah-langkah akuntabilitas untuk meningkatkan moral guru di sekolah mereka adalah dengan membuat guru lebih bertanggung jawab kepada rekan-rekan mereka. Semangat ditingkatkan jika semua anggota staf sekolah percaya bahwa orang-orang di sekitar mereka melakukan bagaimana yang sama dari pekerjaan. Nah, berarti kita lihat adanya dukungan moral dari orang-orang dan orang-orang di sekitar bahwasanya pekerjaan yang dilakukan adalah memiliki tanggung jawab dan hak yang sama. Dan selanjutnya, setelah guru lebih bertanggung jawab kepada rekan-rekan mereka dan ada fokus yang lebih besar pada pengembangan profesional untuk memperbaiki kelemahan relatif guru, administrator harus bersedia untuk meningkatkan otonomi individu guru. Nah, rasa tujuan dan semangat yang kuat pada guru memiliki kemampuan yang untuk mengajarkan sesuatu yang bernilai profesionalisme dan menggunakan metode yang mereka rasa sangat efektif. Nah, selanjutnya tujuan penelitian yang terakhir adalah memperkuat dukungan administratif. Hal itu mengakui bahwa upaya prestasi anggota staf merupakan cara penting sebuah administrator untuk mendukung staf dan meningkatkan moral. Pengakuan ini dapat datang dalam berbagai bentuk yang dapat terjadinya baik dalam suasana formal maupun dalam suasana informal. Nah, kita lihat bagaimana cara seorang administrator di sini adalah kepala sekolah untuk mendukung semua stafnya dan stafnya merasa dihargai dan itu baik dalam suasana formal maupun dalam suasana informal. Nah, anggota staf merasa dihargai oleh pemimpin, mereka lebih mungkin untuk memprasyaratkan pekerjaan mereka memberikan kontribusi positif dan komunitas sekolah. Nah, itu beberapa hal yang bisa dikutip dari penelitian yang dibacakan tadi, dan ini saya rasa untuk meningkatkan moral guru itu bisa kita lihat referensi yang dibacakan tadi. Nah, selanjutnya dalam slide berikutnya adanya antara keterkaitan antara moral ya, antara moral, motivasi dan kepuasan kerja tadi. Nah, di sini kita lihat bahwasanya keterkaitan antara hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, ideologi dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang. Nah, bisa kita lihat dalam gambar bahwasanya apa yang bisa mempengaruhi ketiga hal tersebut. Nah, selain itu kita lihat juga adanya faktor dari dalam diri manusia itu sendiri dan ada faktor dari luar manusia itu sendiri. Yang pertama, faktor dari dalam diri manusia itu adalah individu, kepribadian, tabiat, dan bawaan. Yang kedua, faktor dari luar berarti lingkungan ya. Lingkungan akan mempengaruhi moral dan kepuasan kerja ya. Yang selanjutnya adalah faktor nilai ideologi. Nah, itu faktor nilai dan ideologi adalah individu yang menciptakannya sendiri dan yang tertanam pada dirinya sendiri. Terus faktor lingkungan di mana guru bekerja. Nah, faktor lingkungan di mana guru bekerja ini kita lihat bahwasanya adalah budaya kerja tadi. Budaya kerja tadi bisa jadi dari staf, bisa dari cara kepemimpinan kepala sekolah. Nah, di sini selanjutnya ada juga mengenai moral dan kepuasan dan motivasi tersebut juga dipengaruhi oleh
faktor lain yang di luar dari guru tersebut. Baik, sampai sekian presentasi saya, dan kalau ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.